Selamat sore, Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat PO Klenteng Agung yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini kita akan mengawali rangkaian ibadah Paskah melalui ibadah Kamis Putih. Ibadah akan dipandu oleh liturgos dan renungan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Semrit Nenoliu. Kami mengingatkan kembali, besok kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Dimohon bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah disidi untuk mempersiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah. Untuk melakukan tradisi ibadah PO Klenteng Agung dalam merayakan Paskah yang diadakan pada dini hari dan sambil merenungkan kejadian kebangkitan Kristus yang diketahui murid-muridnya pada pagi-pagi sekali, ibadah Paskah kita akan dimulai pada hari Minggu tanggal 4 April pada pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayanan firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta VB Oriana Hermanto dari GKI Gunung Sahari. Mohon keikutsertaan jemaat mengikuti ibadah dari rumah masing-masing melalui link ibadah yang akan dibagikan kemudian. Ibadah Paskah Sekolah Minggu akan diadakan pada pukul 8.30 WIB pada hari Minggu atau setelah ibadah Paskah jemaat. Link ibadah juga akan dibagikan kemudian. Selamat beribadah dan selamat memaknai Paskah. Tuhan memberkati. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat Tuhan. Selamat Hari Kamis Putih. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan melalui ibadah Kamis Putih ini. Sebelum itu, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Ketika langkah awal Via Dolorosa akan segera terayun, sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku berdoa." dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Saat ini, mari kita menghayati malam mencekam menjelang Kristus disalib. Malam di mana ia mempersiapkan dirinya sebagai korban penebusan dosa. Malam ketika sesak dan derita mulai dirasakannya. Ketika keringatnya bercucuran seperti tetesan darah dan penderitaan baru saja dimulai. Malam itu di Taman Getsemani, Kristus berdoa, tubuhnya dibasahi peluh, tak seorang murid pun bersamanya. Ia tunduk bergumul berat, "Mari umat yang ditebus, sambil berdiri kita angkat puji syukur baginya." Bunyi doa yang naik pada bait
tapi kehendak-Mu jadilah. Sungguh mulia pergumulannya, tanda kasih pada manusia. Marilah umat yang ditebus, angkat puji syukur baginya. Lalu Yesus mendapati murid-Nya, namun mereka tidur lelap. Bangunlah, jagalah, dan berdoalah, agar jauh dari pencobaan. Sungguh mulia pergumulannya, tanda kasih pada manusia. Marilah umat yang ditebus, angkat puji syukur baginya. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita mulai ibadah Kamis Putih ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita asalnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai saudara dalam kebenaran dan kasih. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Seperti kita, tidak semua murid bersih ketika itu. Yudas Iskariot kotor hatinya. Dia mencium Yesus bukan karena kasih, tapi untuk menyerahkan Dia. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Tetapi bukan hanya dia, Petrus juga, murid-murid yang lain juga. Mereka tertidur ketika Yesus meminta untuk berdoa dan berjaga-jaga. Petrus pernah berkata, dia mengasihi Tuhan, tetapi dia juga yang tak sanggup berjaga-jaga, bahkan menyangkal Tuhan. Petrus menebas telinga Malkius untuk membela Yesus, tetapi bukan itu yang dikehendakinya. Tuhan, sudi ampuni mereka. Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya. Tidak semua murid bersih, bahkan tidak ada yang bersih. Begitu juga kita, sama seperti Yudas, kita pun sering tidak tulus dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Tuhan,
Dan sama seperti murid-murid Tuhan, kita sering malas berdoa dan berjaga-jaga. Kita seringkali lupa mengandalkan Tuhan. Lupa kalau kita membutuhkan pertolongannya. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya Allah, kami sadar, kami mengakui kenyataan dan kegagalan kami untuk mengatakan dan menyatakan kasih kepadamu dan sesama. Engkau tetap mengasihi murid-murid, termasuk Petrus, bahkan Yudas, walau mereka tidak sanggup berjaga-jaga bersamamu, dan tahu kelak akan menyerahkanmu dengan ciuman, bahkan menyangkalmu. Kasih itu meyakinkan kami bahwa saat ini pun Engkau mengasihi dan mengampuni kami. Betapa kami bersyukur untuk kasih dan pengampunan-Mu. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini sebagai bagian dari refleksi iman bagi kita. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah, kami akan mendengarkan renungan firman-Mu pada malam hari ini. Kami akan membaca bahan bacaan Alkitab yang telah kami pilih pada malam hari ini untuk kami baca dan kami renungkan. Roh Kudus menolong membimbing kami sekalian agar kami dapat memahaminya, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan keimanan kami sehari-hari. Bersabdalah, kami sedia mendengarkannya demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bahan bacaan Alkitab bagi kita pada malam hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-53. Saya membacakan, saudara-saudara mengikuti sembari menyimak. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Berbahagialah setiap orang, saya dan atau saudara-saudara yang mendengarkan firman Allah, merenungkan, menghayati dan melakukannya dalam kehidupan keimanan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan untuk firman-Nya. Hosiana. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah? Kita sudah membaca firman Tuhan pada saat malam hari ini, di hari Kamis malam ini, hari Kamis yang kita hayati sebagai malam di mana kita mencoba untuk melempar ingatan kita jauh ke belakang pada suatu hari Kamis malam pada lebih dari 20 abad yang lalu, ketika anak manusia, anak Allah, Kristus Yesus, Tuhan penebus dan juru selamat dunia, mulai akan melewati lorong atau liku, jalan yang senyap, jalan yang sunyi, jalan yang penuh dengan olok-olok, jalan yang penuh dengan penderitaan, menuju Bukit Kalvari, Bukit Tengkorak, dan kemudian akhirnya disalibkan dan mati. Bapak Ibu Saudara-saudara, slide yang baru saja kita saksikan sebelum pujian terakhir menunjukkan tentang betapa anak Allah bergumul di Taman Getsemani. Dan hari Kamis Putih yang dirayakan atau diingat rayakan oleh beberapa gereja, terutama gereja-gereja anggota PGI yang juga sebagian merayakan Rabu Abu, ya. Kemudian Kamis Putih, dan Kamis Putih ini juga kemarin pada hari Minggu kita telah merayakan hari Minggu Palem, hari Minggu ketika Yesus
yang tahu bahwa di Yerusalemlah dia kemudian akhirnya akan dibunuh, tapi Yesus tetap datang ke sana untuk menggenapi janji Bapanya tentang karya keselamatan. Dan akhirnya tibalah malam terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya sebelum akhirnya dia disalib. Dan pada malam terakhir itu beberapa peristiwa penting terjadi. Yesus makan dan minum bersama-sama dengan murid-muridnya sebagai perjamuan terakhir, simbol penyerahan diri, tubuh dan darahnya untuk penebusan dosa umat manusia. Dan yang menarik adalah bahwa dia makan bersama-sama dengan murid-muridnya yang dia tahu bahwa salah satu dari mereka akan menyerahkan dia, tetapi dia tetap mengasihinya, yaitu Yudas Iskariot. Dan setelah itu makan bersama itu, kemudian rombongan terpisah. Yudas Iskariot, meskipun Alkitab tak mencatat, tetapi tentu langsung menuju ke tempat di mana para imam-imam kepala, para tua-tua. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, hampir semua lapisan pelayan di Bait Allah, tua-tua Yahudi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat berkumpul, dan kemudian Yudas menjumpai mereka. Dan sementara Yesus dan murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani, sebuah tempat di mana Yesus biasanya pergi ke situ untuk berdoa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan sangat mungkin ketika setelah Yudas berjumpa dengan ahli-ahli Taurat, dengan imam-imam kepala dan tua-tua, dan saat rombongan itu datang, sangat mungkin mereka tidak langsung menuju ke Taman Getsemani. Ada penafsir yang mengatakan mungkin mereka ke tempat di mana dilakukan perjamuan terakhir. Lalu setelah itu tidak berjumpa atau tidak melihat, lalu kemudian mereka mencari Yesus lagi, dan akhirnya berjumpa dengan Yesus di Taman Getsemani. Rombongan itu juga disertai dengan beberapa prajurit Romawi. Dan kemudian baru narasi bacaan kita pada malam hari ini dimulai sebagai detik-detik menuju langkah awal perjalanan untuk segera keluar dari taman doa, Taman Getsemani. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum lebih jauh merenungkan firman Tuhan ini, Taman Getsemani itu di bagian timur, kemudian di bagian barat berhadap-hadapan itu ada Bait Allah yang dalam Yerusalem sekarang itu di atasnya ada Masjid Al-Aqsa dan ada kubah emas yang berhadap-hadapan, dan di tengah-tengahnya itu ada lembah Kidron, lembah yang cukup terjal, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan di lembah Kidron itu ada pekuburan, tempat pemakaman umum lah, katakanlah seperti itu, untuk orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi yang ada di Israel maupun yang ada di tanah perantauan itu lebih senang kalau saat mereka meninggal dunia mereka dimakamkan di situ, sebab dipercaya disitulah Mesias akan datang. Dan itu tempat yang sangat strategis, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika Yudas turun, kemudian Alkitab mencatat bahwa mereka membawa lampu, membawa obor, lalu mencari dan kemudian mereka berjumpa dengan Yesus di Taman Getsemani. Dan di situ memang banyak pohon zaitun. Ketika berada di sana memang ada pohon zaitun yang ukuran diameter pohonnya itu bisa hampir tiga orang dewasa berpegangan tangan, kira-kira itu diameter ukuran besarnya pohon itu. Nah, kembali kepada firman Tuhan ini. Disitulah kemudian ada gereja yang dibangun untuk mengingat peristiwa ini, peristiwa di Taman Getsemani ini. Setelah Yesus berada di situ dan serombongan orang itu datang,
Kemudian muridnya yang bernama Yudas itu Alkitab mencatat, kemudian berjalan menghampiri Yesus dan menciumnya untuk menunjukkan kepada orang-orang yang akan menangkapnya. Karena waktu itu malam dan juga di antara mereka serombongan orang yang datang itu tidak mengenali siapa itu sesungguhnya Yesus. Jadi sebagai tandanya dia mengatakan, siapa yang aku cium itulah dia orangnya. Jadi ketika dicium lalu dikatakan, hai Yudas. Dalam versi yang lain, dalam ayat paralel yang lain, Yesus berkata, hai teman, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Lalu cerita selanjutnya berjalan. Lalu yang menjadi penting untuk kita renungkan, apa sesungguhnya yang terjadi di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani berbicara tentang doa. Konsistensi anak Allah, Yesus, untuk menjaga jam doanya. Dia sudah sering ke bukit itu, ke taman doa itu dia berdoa, dan di malam terakhir itu pun dia ke sana dan berdoa, dan di sanalah kemudian dia ditangkap pada saat berdoa. Tetap berdoa, bertekun dalam doa. Apa yang terjadi di sana juga? Di sana bercerita tentang tidur, murid-murid yang tidur, kehidupan yang tidak berjaga-jaga, kehidupan yang lengah. Bahwa kadang-kadang kita tidak sekuat, sehebat apa yang kita bayangkan. Karena di sana juga cerita tentang loyalitas, dedikasi, tentang ikrar janji dan komitmen untuk setia kepada Tuhan diuji, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahkan hanya untuk duduk dan berjaga-jaga dengan Tuhan, dan tidak melakukan hal lain kecuali duduk dan berjaga-jaga pun murid-murid tidak sanggup untuk melakukannya. Dan kadang kita juga seperti itu. Cerita tentang apa? Cerita tentang pengampunan sejati. Betapapun dia tahu bahwa orang-orang itu yang akan menyiksanya, atau paling tidak mereka menjadi penyebab penderitaannya, tapi dia tetap mengampuni. Telinga Malkus itu kemudian dilekatkan kembali. Itu juga sekaligus di Taman Getsemani berbicara tentang mujizat. Yesus masih tetap berkuasa melakukan mujizat bahkan di saat-saat terakhirnya. Cerita lain adalah tentang pengkhianatan, berkedok, berbungkus, rangkulan, dan ciuman. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Di tengah pelayanan, di tengah dunia kerja, mereka yang menjadi musuh dalam selimut, mereka yang tersenyum di depan kita, mereka yang bahkan makan sepiring dengan kita, bahkan minum bersama satu cawan, segelas kopi, minum berdua misalnya. Ini bukan untuk saling mencurigai yang sudah dekat, berteman dekat, jangan-jangan besok-besok dikhianati, bukan itu, tetapi bahwa kenyataan-kenyataan seperti itu bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Cerita tentang apa? Cerita tentang kuasa. Bapak Ibu, ketika mereka datang, ketika Yesus berkata-kata, Alkitab mencatat dalam versi yang lain, orang-orang itu roboh, dan Yesus punya kesempatan untuk kabur, tapi Yesus tidak melakukannya, sebab dia tetap memilih untuk taat kepada kehendak Bapanya. Dengan kuasa yang dia miliki, apalagi di tengah malam, dan itu dini hari, tidak banyak orang terjaga. Dia bisa melakukan apa saja dengan kuasanya untuk melepaskan diri, bahkan untuk mengenyahkan seketika, mematikan, bahkan membuat mereka tidak ada. Mereka yang datang hendak menangkap dia itu dibuat seketika hilang, lenyap. Bisa, tapi dia tidak melakukannya karena dia konsisten dengan doanya yang hanya satu kalimat, tetapi diulang 3 kali. Ya Bapa, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Maka situasi-situasi seperti itu sering kali kita hadapi. Di taman itu, taman doa itu juga berbicara tentang konspirasi maha sempurna, perselingkuhan maha hebat antara kekuasaan dan agama.
imam-imam kepala tua-tua Yahudi mengajak serta prajurit Romawi, dan merekalah yang kemudian menjadi penyebab dari penderitaan dan kematian Tuhan. Merekalah yang berkonspirasi untuk membunuh Tuhan. Maka di malam ini, di hari Kamis Putih ini, mari kita renungkan apa yang menjadi penting untuk kita hayati ulang. Jangan sesumbar untuk berikrar janji setia kepada Allah, sebab dapat terjadi kita mengalami peristiwa mengenaskan seperti murid-murid yang meninggalkan Yesus. Dedikasi, loyalitas, ikrar, komitmen itu kemudian menjadi buyar, menjadi hilang di Taman Getsemani. Jalani kehidupan, lakukan yang terbaik bagi Tuhan, tetap berjaga-jaga, dan jangan pernah lupa, kita tidak selalu bisa kuat, dan kita kadang tidak sekuat apa yang kita pikir. Tetapi ketika kita bersandar kepada kehendak Allah, maka Dia akan menyertai kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Pun ketika kita dalam situasi yang kesepian, kesunyian, bahkan hanya sebatang kara seorang diri, seperti Yesus, ditinggalkan teman, ditinggalkan sahabat, ditinggalkan keluarga, ditinggalkan semua orang, dan kita hanya sebatang kara melewati jalan salib, Via Dolorosa. Asal tetap bersandar kepada kehendaknya, maka Dia akan tetap menolong, menyertai, dan memberkati kita, dan membuat kita tetap setia sampai akhir. Kiranya renungan firman Tuhan pada malam hari ini menolong kita untuk dalam hidup ini siap untuk berhadapan dengan berbagai resiko kehidupan, pengkhianatan, penyangkalan, hinaan yang kita terima dalam perjalanan kehidupan kita, dalam pelayanan bersama kita, dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Selamat untuk lebih dan lebih lagi mendalami dan menghayati ulang rentetan peristiwa di malam Kamis Putih, pembasuhan kaki, malam perjamuan terakhir, dan di Taman Getsemani. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini kita renungkan, kita hayati dalam perjalanan kehidupan kita. Tetap setia kepada Allah, turutilah apa yang menjadi kehendaknya dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan, saya ingin saudara-saudara di rumah menundukkan kepala sejenak. Siapapun, Bapak Ibu Saudara, berapapun jumlah tahun usia Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun latar belakang, level intelektualitas, pengetahuan, apapun status sosial, status ekonomi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sedang berdua, bertiga, atau sekeluarga, mari masing-masing tundukkan diri di hadapan Allah, merenungkan makna Kamis Putih pada saat malam hari ini. Dengan ciuman seperti apakah kita pernah menyerahkan anak Allah dalam perjalanan kehidupan kita? Atau sebaliknya, pernahkah kita mengalami kenyataan pengkhianatan dengan ciuman seperti yang dialami oleh anak Allah? Maukah kita tetap setia untuk mengasihi dan melayani Tuhan, bahkan dalam situasi yang sangat mencekam seperti yang dialami oleh Yesus di Taman Getsemani ketika Alkitab mencatat bahwa dirinya dalam situasi yang sangat bergumul dan keringatnya menetes seperti titik-titik darah.
Biarlah perenungan akan firman Tuhan pada malam hari ini membawa kita secara pribadi masing-masing untuk berjumpa dengan Tuhan, dan membuat kita agar semakin rendah hati, terus memperbaharui komitmen kita, dedikasi kita, loyalitas kita untuk mengasihi dan melayani Tuhan di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah studi, dimanapun kita berada. Ya Allah, terima kasih untuk malam ini, malam di mana kami telah hening sejenak, berdiam diri di hadapan hadirat-Mu dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, umat-Mu, jemaat-Mu yang tertunduk di hadapan hadirat-Mu pada malam hari ini. Siapapun mereka, dimanapun mereka berada, apapun situasi kehidupan yang mereka jalani dan hadapi saat ini, pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi saat ini, mungkin kesunyian, kesepian, kesendirian, situasi ekonomi yang sulit, bahkan kenyataan-kenyataan dihina, difitnah, diolok, bahkan mengalami pergumulan-pergumulan yang lain. Kiranya Allah hadir dalam kehidupan mereka, mengulurkan tangan pengasihan-Mu atas mereka, menjamah mereka, memberikan kekuatan iman kepada mereka, memperbaharui komitmen mereka, kesetiaan mereka kepada-Mu, dan buatlah mereka untuk tetap dan terus bersandar kepada kehendak-Mu dalam perjalanan kehidupan mereka. Sebab hanya dengan itu mereka dan kami semua dapat berkenan di hadapan hadirat-Mu, karena kami menjadi pelaku kehendak-Mu dalam kehidupan kami, seperti yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami di saat-saat terakhirnya di taman doa, di taman Getsemani. Inilah kami ya Tuhan, kami serahkan hati kami, hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan penebus dan Juru Selamat kami berdoa, bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Amin. Di saat terakhirnya di Taman Getsemani, Yesus tahu bahwa Dia akan disiksa, akan disalib, dan akhirnya mati. Ia juga menyempatkan dirinya untuk mendoakan murid-muridnya. Ia mendoakan kita. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Marilah kita meneladani Dia yang berdoa bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mau berdoa untuk setiap anak yang ada di gereja ini. Tuhan, berikan mereka kesehatan jasmani dan rohani. Tuhan, berikan mereka hikmat untuk mencintai Tuhan dan memiliki karakter yang baik. Tuhan, berkati untuk pendidikannya dan cukupkan untuk semua keperluan mereka. Kami berdoa untuk setiap kakak-kakak sekolah minggu yang membimbing semua adik sekolah minggu, untuk memiliki hati untuk mendidik dan mencintai adik-adik agar menjadi generasi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemuda yang mempunyai kerinduan untuk hidup dalam perkenaan Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan dan mereka rindukan, Tuhan jadikan berhasil. Berdoa Tuhan untuk memperbaharui semangat mereka dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap ibu, Tuhan berikan hikmat kesehatan
dan kemampuan untuk menjadi penolong yang sepadan bagi suami dan membimbing anak-anak dalam kebaikan Tuhan. Biar Tuhan pakai Komisi Perempuan di gereja ini untuk menjadi saluran berkat bagi gereja dan lingkungan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk tim multimedia, biar Tuhan memberikan keterampilan, kemampuan, dan kreativitas dalam menjalankan pelayanan mereka, sehingga apapun kesulitan yang mereka hadapi, Tuhan mampukan mereka. Kami percaya kami punya Tuhan yang hidup, yang selalu mendengarkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami berdoa untuk komisi pria ya Tuhan. Pakailah mereka untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang selalu melayani, baik di dalam rumah-Mu ini maupun di lingkungan dimanapun mereka berada. Jadikanlah mereka komisi pria yang akan selalu menjadi berkat dan terang bagi semua orang yang berada di sekitarnya. Kami berdoa untuk komisi doa, pimpinlah mereka dalam setiap pekerjaan dan melayanan yang telah direncanakan. Pakailah mereka hamba-hamba-Mu yang sudah bergabung dalam komisi doa untuk melayani-Mu ya Tuhan. Sehingga nama-Mu akan selalu ditinggikan dan dipermuliakan. Kami berdoa untuk tim gugus tugas COVID-19. Lindungilah mereka ya Tuhan dalam tugas mereka untuk memutus penyebaran virus COVID-19 yang sedang berkembang di dunia ini. Berikanlah mereka kesehatan dan jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya. Dan kami juga percaya kepadamu, Engkau akan selalu melindungi dimanapun hamba-Mu berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Ya Allah, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami sekalian ke dalam tangan kasih-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu yang saat ini berada di tengah keluarga, di dalam rumah mereka masing-masing, dan beribadah kepada-Mu dalam kesempatan ibadah hari Kamis Putih ini. Tuhan hadir, Tuhan menolong, menyertai, memberkati jemaat-Mu, sektor 1, 2, 3, dan 4, tua muda kecil besar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan beribadah kepada-Mu, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan renungan firman-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu yang melimpah bagi kami semua. Kami serahkan gereja kami, Gereja Pau Kelenteng Agung ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk segenap pelayan, pengurus majelis. Biarlah Tuhan juga sertai dan berkati kami untuk terus melakukan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan untuk pertumbuhan iman jemaat Tuhan di gereja kami, Gereja Pau Kelenteng Agung ini. Berkati juga tim multimedia Pak Yosef dan rekan-rekan multimedia yang terus berupaya, bahkan terkadang harus ekstra karena terbatasnya peralatan yang kami miliki. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan, dalam studi, dalam keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami semua ketika besok hari kami akan beribadah dalam ibadah Jumat Agung, dan hari Minggu nanti dalam ibadah Paskah. Tuhan juga sertai dan berkati kami semua. Inilah kami ya Tuhan, inilah sebagian dari rangkaian syafaat kami. Dengarkan kami sebab kami naikkan doa kami kepadamu pada saat malam hari ini. Tidak demi nama lain, hanya demi Kristus Yesus, Anak Allah yang hidup, Tuhan penebus dan juru selamat kami, yang sudah mengajar kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Malam itu, di Getsemani, Kristus mempersiapkan dirinya untuk dipersembahkan sebagai korban penebusan dosa. Sebagai murid-murid yang dikasihinya, marilah kita meneladani Kristus, persembahkanlah diri kita untuk Tuhan pakai, agar kerajaan Tuhan semakin nyata.
Bawalah persembahan kita dengan rela hati, sambil mengingat firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu pada sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu pada sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat kami undang berdiri, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga yang kudus, segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh menerima begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan terima kasih juga kami boleh diberikan kesempatan untuk mengembalikan sebagian kecil dari apa yang sudah kami terima daripadamu. Berkatilah ya Tuhan, dan biarlah semuanya itu boleh menjadi puji-pujian yang harum dan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dimohon tetap berdiri. Kita adalah murid Kristus yang mau terus mengirinya ketika ia berjalan ke arah salib, meneladaninya ketika ia mengikatkan pinggang, berlutut dan mencuci kaki murid-muridnya. Kita adalah murid Kristus yang mau terus setia, bahkan ketika malam semakin gelap. Ketika kuasa kegelapan semakin dekat untuk menjatuhkan kita dengan mengkhianati Yesus. Kita adalah murid Kristus yang mau mendengar panggilannya untuk hidup dalam ketaatan dan kasih kepada orang lain seperti ia mengasihi kita. Ku ingin selalu dekat padamu.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya di penghujung persekutuan pada saat malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Saudara-saudara jemaat Tuhan, masih tetap berdiri, mari kita bersaat teduh, mengucap syukur untuk ibadah Kamis Putih yang telah kita ikuti bersama. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Selamat Hari Kamis Putih. Jangan lupa besok pagi kita akan beribadah bersama dalam ibadah Jumat Agung dan dirangkaikan dengan pelayanan sakramen perjamuan kudus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.